Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baiklah anak-anakku sekalian, jadi hari ini kita akan coba melanjutkan mata pelajaran kita yaitu mengenai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Jadi kemarin kita telah membahas mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, tapi hari ini kita akan mencoba membahas mengenai Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Tapi sebelum kita memulai mata pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi baik anak-anakku sekalian, jadi apa sih Muhammadiyah itu sebagai gerakan tajdid? Nah, jadi ada beberapa poin di sini Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Yang pertama tentunya kita akan membahas mengenai pengertian Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Jadi kata tajdid dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu bahasa dan istilah. Jadi secara bahasa kata tajdid itu berasal dari bahasa Arab. Kata dasar tajdid adalah jadda, yujaddidu, dan tajdidan, yang berarti pembaharuan atau memperbarui. Sedangkan dari segi istilah, tajdid berarti kemurnian, peningkatan, pengembangan, modernisasi, dan semakna dengannya. Jadi pengertian tajdid dalam Muhammadiyah itu tidak jauh beda dengan apa yang didefinisikan atau pengertian tajdid seperti yang dijelaskan di atas. Nah, jadi di sini pemurnian itu yang dimaksudkan adalah pemeliharaan mata ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah dalam rangka pemurnian dilakukan dalam aspek akidah, ibadah, akhlak. Semua itu dilakukan untuk memelihara ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, selanjutnya anak sekalian, kita akan membahas tajdid Muhammadiyah atau purifikasi dari segi purifikasi. Nah, purifikasi adalah upaya pembaruan untuk memurnikan ajaran agama Islam. Jadi pemurnian agama dilakukan untuk membersihkan ajaran Islam dari praktik-praktik yang menyimpang yang dikenal dengan istilah TBC, yaitu tahayul, terus bid'ah, dan khurafat. Jadi pemberantasan TBC itu merupakan bentuk respon Muhammadiyah terhadap budaya masyarakat yang menyimpan dan dapat melemahkan iman. Karena itu, Muhammadiyah itu menarik perhatian seriusnya pada hal yang berkenaan dengan TBC. Nah, TBC itu ingat, TBC itu adalah merupakan tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, sekarang apa sih tahayul, apa itu bid'ah, dan apa itu khurafat? Nah, kita coba lihat di bawah ini. Jadi tahayul ialah mempercayai bahwa datangnya musibah atau keberuntungan yang dibawa oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya burung hantu. Jadi kalau ada burung hantu itu katanya ada sihir dan lain sebagainya. Kemudian kucing hitam, begitu kucing hitam, kalau ada kucing hitam lewat, maka dianggap ada musibah. Dan begitu pun kalau ada ular, misalnya ketika orang keluar rumah tiba-tiba ular itu lari di depannya, maka akan dipercayai bahwa itu akan mendatangkan sebuah musibah. Nah, itu yang disebut dengan takhayul. Kemudian yang kedua adalah bid'ah. Secara bahasa artinya mengadakan atau membuat sesuatu cara yang belum pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan adapun dari segi istilah, pengertian bid'ah itu ialah cara dalam perkara agama yang menyerupai syariat yang dikerjakan oleh orang dengan maksud berlebih-lebihan dalam beribadah serta mengharapkan pahala. Dalam Muhammadiyah itu bid'ah dibatasi dalam dua aspek, yaitu akidah dan ibadah. Artinya, jika ada ritual ibadah yang diwajibkan padahal tidak ada tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka
masuk dalam kategori bid'ah, seperti mewajibkan tahlilan. Jadi sebenarnya itu tidak diwajibkan, tetapi karena ini dianggap sebagai suatu kewajiban atau hal-hal yang berkaitan dengan di ibadah, maka tahlilan itu seakan-akan diwajibkan. Maka mewajibkan tahlilan itu dalam Muhammadiyah tidak boleh. Kemudian wajibkan yasinan. Jadi yasinan pada orang meninggal dan lain sebagainya itu diwajibkan. Artinya wajib itu kalau tidak dilakukan mendapat dosa. Padahal tidak ada tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah itu diwajibkan yasinan. Kemudian selanjutnya itu adalah peringatan hari kematian, misalnya hari ketiga, ke-7, ke-100 dan lain-lain sebagainya. Nah, itu juga tidak boleh diwajibkan karena itu tidak ada tuntunan baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu jadi mewajibkan sesuatu hal yang tidak ada tuntunan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu tidak dibolehkan. Kemudian khurafat. Khurafat adalah meyakini kebenaran dari kisah-kisah yang batil. Jadi seperti kisah Nyi Roro Kidul yang dapat memberikan keberuntungan atau kerugian. Nah, jika diberi sesaji akan diberi keberuntungan dan begitu sebaliknya. Jika tidak diberi sesaji, maka akan menimbulkan kerugian atau musibah. Nah, kepercayaan demikian sama halnya dengan keyakinan terhadap kekuatan gaib, seperti penunggu Sungai Mahakam, terus tempat-tempat lainnya sejenis seperti itu. Nah, dalam hal ini, Muhammadiyah melakukan pemurnian ajaran Islam dengan cara pembinaan umat melalui pengajian, surat kabar, dan lain sebagainya, supaya TBC itu tidak berkembang di dalam masyarakat. Nah, jadi anak-anakku sekalian itu perlu diperhatikan. Jadi TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Dan itu sangat berbahaya. Nah, selanjutnya adalah tajdid Muhammadiyah atau modernisasi. Nah, kata modernisasi itu adalah hal yang berkaitan dengan muamalah. Nah, dalam aspek muamalah yang mencakup hubungan antara makhluk dan Allah, maka tajdid yang dilakukan Muhammadiyah adalah pengembangan atau modernisasi. Modernisasi berarti peningkatan diri dengan tetap memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Muhammadiyah meyakini bahwa ajaran Islam senantiasa berlaku sepanjang zaman, di semua tempat dan sebagai semua makhluk Allah. Maka dari itu, sudah sepantasnya dan sudah semestinya menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai solusi untuk menjawab semua permasalahan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari segi modernisasi atau peningkatan atau muamalah, Muhammadiyah melakukan atau mendirikan beberapa amal usaha seperti panti asuhan. Nah, itu panti asuhan itu sesuai dengan surat Al-Maun ayat 1 dan 2 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan ini mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah fasilitas kesehatan, misalnya poliklinik, TKU, apotik, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC. Nah, ini juga Muhammadiyah punya. Kemudian jaringan saudagar Muhammadiyah atau dikenal dengan JSM. Nah, Lajismu. Nah, kemudian Aisyah dan Nasyiatul Aisyah dan lain sebagainya. Jadi semua amal usaha atau bidang-bidang di atas adalah merupakan salah satu usaha Muhammadiyah dalam segi muamalah. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu dipahami mengenai gerakan Muhammadiyah atau Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Jadi mungkin itu saja yang kita bisa bahas hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.